mukanya hancur, ini brewoknya sangat tebal sekali, dan ini mukanya ini berlumur darah. Bahkan nggak cuma darah, ini seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kalajengking. Ini tiba-tiba sedang jongkok. Riko ketakutan. Allah Akbar, siapa kamu? Riko yang udah melepas bajunya, ini lekas langsung keluar dari kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Gak terasa, alhamdulillah ya, ini ternyata channel Rian Agus Widodo ini sudah 1 tahun. 1 tahun. Dan sekarang ini saya mengucapkan terima kasih banget yang dari awal selalu support sampai sekarang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Dan sekarang ini subscribernya ini sudah mencapai 70.000 subscriber. 1 tahun saya menemani kalian dan kalian selalu memberi saya semangat di setiap harinya lewat absennya kalian di kolom komentar. Oke, seperti biasa absen dari kota mana, namanya siapa gitu. Dan buat kalian yang tidak dapat pemberitahuan dari YouTube, kalian bisa langsung nge-save nomor saya. Nah, ini nomornya. 0858 704 3336. Saya ulang ya. 0858 704 3336, 3-nya 4 kali. Nah, itu dia ya. Untuk cerita kali ini ada kiriman dari subscriber. Ini nama pengirimnya tidak disamarkan. Ini sebagai nama tokoh di sini juga. Namanya ini Mas Riko. Mas Riko ini udah lama disuruh nikah sama keluarganya. Karena usianya Mas Riko ini udah 34 tahun, ya kan. Ini Mas Riko, ini terus-menerus disuruh nikah sama keluarganya. Tapi Mas Riko malah memikirkan hanya pekerjaan. Hingga pada akhirnya Mas Riko ini jatuh cinta sama seseorang. Dan akhirnya Mas Riko ini memutuskan untuk menikah. Oke, inilah pilihanku. Nah, dengan kabar seperti itu orang tua seneng. Akhirnya Riko menikah, ya kan? Nah, setelah Riko ini menikah, ini banyak teror yang Riko dapatkan. Teror apa nih? Riko diteror makhluk aneh dan gak masuk akal. Seolah makhluk tersebut tidak setuju dengan pernikahannya Riko. Bingung ini. Ini Riko setiap hari-harinya ini gak ada keniatan pengen menikah. Apakah makhluk itu yang membuat Riko ini malas menikah? Dan ketika Riko sudah menemukan jodoh, gitu kan ya, Riko nikah, makhluk ini gak terima. Atau gimana sih? Ada apa sih dengan makhluk itu? Dan siapa sih sebenarnya makhluk itu? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita, ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Kisah ini kisaran tahun 2014-2015 ya. Nama tokohnya ini nggak disamarkan. Tapi ada beberapa yang disamarkan. Dari pengirimnya, dari Mas Riko sendiri. Mas, punya aku nggak usah disamarkan. Punya nama istriku juga nggak usah disamarkan. Tapi untuk pihak-pihak yang lain, disamarkan aja Mas, nggak apa-apa. Oke. Riko ini adalah seorang bos. Dia punya perusahaan yang dimana perusahaannya ini berkembang pesat. Karena apa? Riko ini ulet. Riko ini benar-benar mengutamakan kualitas perusahaannya. Dia juga orang yang baik terhadap karyawan. Usia Riko yang saya bilang di awal, ini usianya 34 tahun. Dan belum menikah. Sering sekali ibu bapaknya ini negur. Karena Riko ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi dia anak terakhir. Ini kakak-kakaknya ini perempuan 1. Yang pertama perempuan, yang kedua ini laki-laki. Ini semuanya sudah menikah. Ini setiap Riko pulang kerja, ini lagi nonton TV bareng atau apa segala macam. Karena memang mereka tinggal bersama di situ. Berderet rumahnya ini berderet. Rumahnya ini besar. Ini setiap ngumpul di ruang keluarga. Ini yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba ini ibunya suka nyeletuk. Keluarga kamu mana? Harusnya ngumpul di sini. Kita ini keluarga besar. Mikirlah. Kakak-kakakmu itu udah pada nikah. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Riko selalu kesel. Udahlah Bu. Setiap ngumpul kayak gini, aku pulang kerja, aku capek, tapi ibu bahasnya kayak gini. Tenanglah Bu, nanti. Masa iya gak akan dapet? Bapaknya ini ngomong. Riko, kamu ini usianya sudah 34 tahun. Tahun depan itu 35 tahun. Kamu harus ingat. Kamu itu harus ada penerus. Perusahaan kamu itu bagus. Berkembang pesat. Yuk, Bapak seneng. Tapi kamu juga harus punya pasangan hidup. Yang nantinya bisa melahirkan generasi penerus kamu. Biar nanti itu ketika anakmu lahir, ya kan, tumbuh, ini kamu didik, ini kamu belum tua banget. Kamu masih ngerti. Kamu tentang bisnis apapun itu kamu masih ngerti. Iyalah Pak, ya udah ya Pak, Riko masuk dulu Pak. Riko masuk kamar.
Sering terjadi seperti itu. Nah, hingga pada suatu hari, Riko ini lagi di ruangan kerjanya, di kantor gitu kan. Ini ada sekretaris yang masuk, tiba-tiba masuk ke ruangan. Pak, saya mau ngomong Pak. Oh iya silahkan. Ada apa Mbak Titi? Kita sebut aja namanya Mbak Titi. Ini loh Pak, saya mau ngingetin. Apa Bapak ini, karena terlalu fokus kita ini terus bekerja ya Pak? Emang ada apa sih Mbak Titi? Kok Mbak Titi tiba-tiba ngomong seperti itu? Pak, coba lihat kalender Pak. Kalender? Emang ada apa di kalender? Ya ampun. Perusahaan kita sebentar lagi ulang tahun ya Mbak Titi. Nah itu Pak. Bapak sampai lupa. Bapak terus menyemangati karyawan setiap hari Bapak seperti itu. Oke bagus Pak. Saya kerja dengan Bapak itu saya seneng Pak. Tapi paling tidak Bapak harus ingat. Oh ini ada acara ulang tahun. Ulang tahun di perusahaan Bapak. Kumpulin staff ya. Kumpulin staff. Aku pengen langsung kita rapat. Nanti 1 jam lagi di ruangan biasa kita rapat. Inilah. Dia ini benar-benar pekerja keras. Si Riko ini sampai benar-benar gak ngerti apa ini peringatan hari apa segala macam. Ini gak. Singkat cerita, akhirnya mereka ini rapat. Di sini Pak Riko ini mendengarkan. Monggo silahkan, siapa yang mau ngasih masukan untuk acara ulang tahun kita ke depan. Gimana ini acaranya mau digimanain. Di sini semua pada ngasih masukan. Pak, dibikin ini aja Pak. Pak, nanti dibikin ini aja Pak. Ini dibikin kayak gini, nanti acaranya kayak gini Pak. Yang satu, kayak gini loh Pak. Menurut Bapak gimana? Nanti keuntungannya kayak gini nih Pak. Ini ada feedbacknya baik kayak gini loh Pak. Ini ada beberapa staff kan di situ. Nah, ada 2 orang yang terus-menerus berdebat. Hanya soal acara. Pada saat itu ada seorang staff yang namanya Bu Anis. Ya kan, jabatannya juga agak tinggian juga. Ini debat dengan staff juga. Ini namanya kita sebut saja namanya Pak Ferry. Mereka ini debat. Pak Ferry ini menginginkan kalau acara ulang tahunnya ini di luar kota. Nah Bu Anis ini menginginkan acaranya cukup di sini aja. Yang penting kita undang klien-klien dan acaranya dibikin meriah. Berantem lah mereka. Berantem omongan gitu kan ya. Nyari solusi yang terbaik. Pak Ferry, daripada kita untuk ke kota, mending kita adakan di sini. Dan kita panggil klien-klien kita yang memang berpengaruh untuk kemajuan perusahaan ini Pak. Pak Ferry nggak terima. Enggak lah Bu. Dengan adanya kita ini ulang tahun di kota, terus kita ini ngadain acara di luar kota gitu kan. Ini kan prestis juga untuk perusahaan kita Bu. Debat terus menerus. Nah hingga pada akhirnya Pak Riko ini pusing sendiri ini. Ini pada kayak gini, ini pada kayak ini. Pak Riko ini langsung ngegebrak meja. Woi udah. Ini gak ada selesai-selesainya. Saya ini pengen acaranya meriah. Saya pengen acaranya cukup diadain di sini tapi meriah. Dan saya gak pengen acara ini kayak biasanya aja udah. Ulang tahun kemarin-kemarin kan ini biasa nih ya kan. Saya pengen kali ini luar biasa. Luar biasa yang gimana Pak? Saya pengen klien-klien saya ini datang ke sini menikmati acara dan gak usah bahas kerjaan-kerjaan ketika klien kita ke sini atau apa. Biarkan mereka ini menikmati hiburan. Dan sekali lagi, saya pengen karyawan-karyawan saya ini senang. Karyawan-karyawan yang lagi kerja di luar ini pengen senang. Gimana kalau acaranya ini dangdut aja udah. Dangdut ambiar. Ini lagi marak-maraknya loh. Udah, yang kayak gitu-gitu aja. Tapi yang meriah. Oh, ya udah Pak. Kita nurut sama Bapak. Ya udah, pokoknya saya pengen seperti itu dan kalianlah yang mengerjakan. Ngerti? Saya pengen dapat laporannya besok pagi. Acaranya nanti susunnya gimana, nanti jadinya gimana, siapa lagi yang mau diundang dan saya minta cuma 1 ya. Nanti saya akan ngasih list ke Mbak Titi, tamu-tamu mana lagi tamu saya akan undang. Nanti dicetakkan undangan. Oke? Udah, cukup. Saya pengen yang seperti itu dan besok pagi saya tunggu laporannya. Iya Pak, siapa? Ini debat duluan ya kan. Keesokan hari Pak Riko sudah mendapatkan susunan acara yang dibikin oleh staff-staffnya. Pak Riko udah setuju nih dengan ini nih ya kan. Ketok palu, udah oke aku setuju. Nah Pak Riko sendiri ingin mengundang guru ngajinya. Kita sebut saja namanya Pak Kiai Sofyan. Sepulang dari kantornya ini Pak Riko menuju ke rumahnya Pak Kiai Sofyan. Setelah sesampainya di tempat Pak Kiai Sofyan, Pak Riko ini langsung ngomong sama Pak Kiai Sofyan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Mas Riko gimana kabarnya? Baik Pak. Ada apa tumben kok lama udah nggak kesini. Ini ada acara apa ini? Kayaknya kok lagi bunga-bunganya, lagi senang-senangnya. Gini loh Pak Yai, bentar lagi. Ini kan perusahaan saya ini kan ulang tahun. Ini nggak lama lagi, tinggal ngitung hari, ya kan? Nah, saya pengen Pak Yai ini datang dan memberi sambutan. Kita berdoa bareng. Saya pengen Pak Yai yang mimpin. Oh ya udah. Kalau gitu dari jauh-jauh hari kayak gini saya akan mempersiapkan. Daripada nanti ternyata ada saya jadwal ngaji atau apa, ada jadwal apalah segala macam. Malah susah kan? Nah kalau dari jauh-jauh hari seperti ini saya bisa ngaturnya. Iya Pak Yai, terima kasih. Hingga pada akhirnya Pak Yai guru ngajinya Mas Riko ini memang diundang. Riko sampai rumah ini ngomong juga nih sama keluarganya. Biar keluarganya nanti juga datang. Singkat cerita akhirnya tibalah
acara ulang tahun perusahaannya Pak Riko. Sangat meriah sekali. Banyak klien-klien yang datang, tamu-tamu banyak yang datang, karyawan-karyawan ini pada datang. Karyawan-karyawan semua menikmati acaranya. Karena ini memang apa yang diminta Pak Riko ini tepat sekali. Hiburan semua kalangan. Dangdut, campur sarian ya kan, ambiar, ini senang semuanya. Jadi semua ini menikmati acara ulang tahun tersebut. Nah, di sini ini nggak tanggung-tanggung. Ini ada 9 biduan. Wah, acaranya bener-bener meriah. Begitu juga Pak Yai juga ngasih sambutan di situ dan berdoa bersama. Setelah itu acara potong kue, ya kan? Setelah potong kue, di situ ada sambutan juga dari Pak Riko, mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir, keluarga yang hadir, semua karyawan yang telah memajukan perusahaannya Pak Riko, semuanya senang. Nah, setelah itu dilanjut dengan hiburan lagi. Pada saat itu Pak Riko ini lagi nemuin tamu. Lagi ngobrol. Acara lagi dangdutan, lagi perform gitu. Pak Riko yang tadi ngobrol, tiba-tiba Pak Riko ini memberhentikan ngobrolnya. Lagi ngobrol sama klien, tiba-tiba terdengar ada suara yang benar-benar menurut Pak Riko ini, wah, ini kok bagus sekali nih, siapa yang nyanyi? Pak Riko langsung melihat ke arah panggung. Nah, pada saat Pak Riko ini lihat di panggung, ini ada seorang biduan, di antara 9 biduan, ini yang memikat Pak Riko. Ini ada seorang biduan, wah, udah cantik, suaranya bagus. Pak Riko yang awalnya tadi lagi ngobrol sama klien, ini Pak Riko langsung fokus ke atas panggung. Pak Riko bener-bener terpesona dengan biduan tersebut. Pak Riko gak kenal karena yang bikin acara ini semua staffnya, yang nyusun segala macam. Jadi Pak Riko ini tinggal menikmati. Nah, ketika ada salah satu biduan yang memang membuat Pak Riko terpesona, ini Pak Riko bener-bener ngelihatnya ini kelihatan yang nggak kayak biduan-biduan yang awal, bener-bener ada yang beda nih, gitu sih. Terpaku pada biduan tersebut. Setelah itu Pak Riko ini memanggil salah satu stafnya. Kita sebut saja namanya Mas Aji. Nah, Mas Riko ini ngomong, Mas Aji, oh iya Pak, ada apa ya Pak? Ini yang nyanyi siapa namanya? Oh ini Pak, ini Eva Pak. Ini biduan kampung tapi udah terkenal Pak di kota-kota Pak. Emang kenapa Pak? Saya terpukau sama suaranya. Dan parasnya cantik. Tumben Bapak ini ada daya tarik ke perempuan. Biasanya Bapak ini tetap kerja. Yang suka pacaran atau segala macam dilarang sama Bapak. Ini tumben Bapak kok tiba-tiba langsung tertarik dengan biduan ini Pak. Iya, menurut saya ini lain. Saya memang kurang begitu suka dangdut ya. Tapi saya ngelihat ini pembawaannya ini enak. Energik, suaranya ini bagus. Ya udah Pak, nanti selesainya baru Bapak kenalan lah, ya kan? Gimana Pak? Oke, nanti selesai acara ajak makan bareng saya ya. Siap Pak. Nah, hingga pada akhirnya setelah acara selesai, Eva dipanggil sama Aji. Mbak Eva, Pak Bos mau ngajak ngobrol. Oh iya Mas, ada di mana ya Mas? Mari saya antar. Ternyata Pak Riko ini sudah menunggu di salah satu meja tamu. Dan di situ sudah banyak makanan juga, udah disiapin sama staff-staffnya. Dan gak lama kemudian Eva datang. Bapak, saya Eva. Oh silakan Mbak, duduk. Mbak tadi suaranya bagus banget. Saya seneng, saya lihatnya seneng. Saya kurang begitu suka dangdut. Tapi ketika Mbak bawain dangdut, bawain lagu, ini saya bener-bener terpesona loh Mbak. Bagus banget. Beneran bagus. Ah Bapak bisa aja. Riko pun ngobrol lebih dalam. Mbak Eva sendiri udah menikah? Oh maaf Pak, saya udah janda kok Pak. Oh gitu, maaf Mbak, maaf. Oh iya. Mbak Eva tinggal di mana? Oh, kalau saya tinggalnya agak jauhan Pak. Saya ini masuk ke kampung. Cuma memang kalau ada event-event ya mau gak mau saya harus datang ke kota-kota Pak. Ya gitulah Pak, kehidupannya biduan Pak. Dari panggung ke panggung. Tapi beneran serius, saya terpesona dengan penampilannya Mbak Eva. Ih Pak, orang biasa aja kok Pak. Enggak Mbak Eva beneran. Pak jangan manggil Mbak Eva toh Pak. Panggil aja Eva gitu Pak. Saya malu Pak, nanti kelihatan tua. Oh iya Eva, iya. Mereka akhirnya ngobrol lama nih. Makan segala macem, ya kan, ngobrol sambil ngobrol. Akhirnya tukeran nomor handphone. Setelah itu Mbak Eva pun berpamitan. Setelah semua pembayaran semuanya selesai gitu. Ini acara selesai gitu kan ya. Ini Mbak Eva pun pamit pulang. Disinilah Riko ngerasa yang bener-bener ini aku nemuin. Pilihanku ini kayaknya ini. Walaupun sudah janda gak apa-apa gitu kan. Karena usia Eva sendiri ini mungkin masih jauh di bawah Riko karena masih muda, kelihatan masih muda. Hingga pada akhirnya hari-hari Riko ini penuh dengan keceriaan. Banyak staff-staffnya ini yang ngomong, Pak semenjak acara ulang tahun Bapak ini tambah fresh loh Pak. Ih masa sih? Kalian lihat dari mananya? Iya Pak, berbunga-bunga loh Pak kayaknya. Ah masa kalian ini loh? Beneran Pak? Iya gak teman-teman? Iya Pak, bener Pak. Kelihatan tambah fresh sekarang Pak. Energinya itu loh. Wah pada ngomong seperti itu. Begitu juga ketika Riko di rumah, ini makan bareng dengan keluarga, ibu bapaknya ini ngomong,
Yang pertama ngomong ini bapaknya. Riko, bapak liatin akhir-akhir ini kamu beda. Beda apanya sih pak? Semenjak acara ulang tahun kamu itu selesai. Sampai kamu kemarin tak liatin, kamu akhir acara kamu lagi ngobrol sama seseorang. Kayaknya serius banget. Cewek lagi, kayak kalau gak salah. Siapa bu? Itu loh, biduan itu loh. Kok ibu bisa ngamatin kayak gitu? Ya iyalah, orang kita mau pamitan aja kamunya malah lagi asik. Kita gak berani ganggu lah. Kamu aja sampai ngelupain Pak Yai. Bapak ini sampai ngobrol sama Pak Yai lama banget. Kamu kayaknya lagi asik. Pak Yai juga ngelarang bapak. Biarin, siapa tahu jodohnya. Kata Pak Yai kayak gitu. Makanya kita gak berani ganggu kamu. Ya gitulah Pak. Ya mudah-mudahan ini ada ya harapan. Yes, harapan. Harapan apa? Gimana? Yakin kamu sama dia? Belum lah Pak. Belum juga ketemu. Baru ngobrol-ngobrol. Ini disambung lewat handphone Pak. Ya Riko juga harus fokus juga Pak sama kerjaan. Nah gitu dong, bagus. Kamu fokus sama kerjaan boleh, tapi masa depan kamu pernikahan dan lain-lain itu juga dipikirkan. Itu saran dari Bapak. Mas Dodo horornya di mana? Saya runtutin ini ceritanya. Karena apa? Nanti biar kalian gak bingung. Oh ini sebenarnya ini. Oh ini sebenarnya ini. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah hingga pada suatu hari Riko ini telepon. Aku pengen ngajak kencan kamu. Aku pengen ngajak kamu makan. Mau? Mau Pak. Kita ini udah lama loh. Kita udah lama telepon-teleponan. Kamu masih aja manggil aku Pak. Panggil aja Mas. Bingung soalnya. Gak enak. Gak apa-apa udah. Panggil aja Mas. Iya Mas. Ya udah nanti aku nunggu Mas Riko aja maunya hari apa. Jadi biar aku nanti nyesuaiin. Siapa tahu ada job atau... gak usah jangan. Justru malah dari kamu. Siapa tahu kamu lagi ada manggung atau apa. Jangan sampai digagalin. Itu rezeki loh. Ya. Jadi kamu aja yang nentuin. Kamu nentuin hari apanya. Nanti aku yang datang ke rumah kamu. Kasih alamat aja. Tapi rumah saya jelek kok Mas. Gak apa-apa. Biar aku tahu rumah kamu kayak apa. Rumahku juga jelek kok. Sama. Mas ini lo merendah. Seorang bos kok. Udah. Yang penting kita sama-sama kok. Nah akhirnya tibalah waktu yang ditentukan untuk mereka ini kencan pertamanya. Kencan pertama nih lo. Mau ajak dinner nih, mau ajak makan kan. Hingga pada akhirnya ini sepulang dari kantor ya kan. Ini Riko menuju ke alamat rumahnya si Eva. Memang di sini Eva ngasih alamat, Riko sampai kebingungan karena memang masuk ke dalam desaan. Banyak sawah-sawah kiri kanan ya kan. Banyak sawah-sawah kiri kanan. Masih ada pohon-pohon juga ya kan. Banyak gitu kan. Ada rumah-rumah nanti sawah lagi gitu kan. Ada sebagian jalan juga yang belum diaspal. Saat Riko ini tanya-tanya. Akhirnya sampailah ke rumah Eva. Riko memastikan, ini bener gak rumahnya Eva? Riko tanya sama orang, Bu, rumahnya Mbak Eva mana Mas? Itu Mas yang catnya biru Mas. Oh, ya makasih Bu. Nah, hingga akhirnya Riko menuju ke rumah itu. Setelah sampainya di rumah ya kan, Riko bingung. Riko keluar dari mobil. Ada apa ini? Ini kondisi mau menjelang maghrib. Lah, ini ada apa ya? Kok rame banget di rumah Eva? Dan memang dari tadi Eva ini ditelepon, ini gak diangkat-diangkat. Makanya Riko ini banyak kan nanya sama orang, rumahnya Eva mana? Ada apa ini di rumah Eva? Riko pun turun. Assalamualaikum. Lah, gak lama kemudian Eva datang. Memang Eva ini udah siap dandan untuk pergi kencan gitu kan ya. Tapi Eva ini sambil nangis. Ada apa Eva? Ada apa? Bapakku. Bapak kenapa? Bapak kamu kenapa? Nah, hingga pada akhirnya karena Riko penasaran, Riko ini masuk ke dalam dan melihat kondisi bapaknya Eva. Ternyata sedang kesurupan. Tolong, ampun. Riko bingung. Ini bapak kenapa? Pada saat itu, memang Riko ini melihat di situ ada kayak orang pintar juga di situ lagi mencoba untuk menyembuhkan gitu kan. Nah, Riko ini tanya sama Eva, ini kenapa bapak? Iya Mas, ini udah beberapa tahun ini bapak sering seperti itu. Nah, ibunya yang dengar, terus akhirnya Eva ngomong, Bu, ini Mas Riko Bu. Pak, Bu, jangan panggil Pak Bu, panggil aja Riko Bu. Oh iya, Nak Riko, maaf ya, kalian ini mau pergi ya. Maaf, ini bapak kondisinya kayak gini. Iya Bu, saya tahu kok, saya batalin. Saya akan batalkan. Karena yang harus diutamakan kan bapak Bu, dengan kondisi yang seperti ini. Iya, bapak itu udah beberapa tahun ini kayak gini. Sakit-sakitan, sering tiba-tiba ngamuk-ngamuk sendiri. Terus gak tahu penyebabnya. Bolak-balik dibawa ke rumah sakit. Juga kata dokter gak kenapa-napa. Tapi nanti kalau dibawa pulang ke rumah, yo demam lah. Yo muntah-muntah lah. Yo nanti ngamuk-ngamuk sendirilah. Kayak gini terus Mas Riko. Oh gitu ya Bu. Oh, kasihan bapak ya Bu. Oh, tapi nanti redanya gimana Bu? Ya udah nanti kalau kayak gitu reda sendiri gitu Mas Riko. Kita aja sampai bingung yang diderita bapak ini apa. Pada saat itu Riko yang kebingungan. Ibunya ini ngomong sama Eva, ini mungkin Do, bapak ini pengen kamu cepet-cepet nikah. Riko denger nih, udah pengen cepet-cepet nikah.
Ibu ini loh ada Mas Riko kok. Iya, tapi bapak itu selalu kayak gitu kalau malam ceritanya sama ibu kayak gitu. Maaf ya Mas Riko, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Iya kamu tuh harus cepat-cepat nikah, milih yang benar, yang bisa mendidik kamu, yang bisa mengajarkan kamu yang baik. Iya Mas Riko mancing-mancing seperti itu. Padahal ini kan secara nggak langsung mempromosikan diri Riko sendiri gitu kan ya. Hingga pada akhirnya bapaknya Eva ini udah redaan. Dan kalau udah mereda, ini dia langsung kayak orang pingsan, udah tenang kayak orang tertidur. Nah, orang pinter yang di situ, ya kan, orang yang tahu akan hal mistis kayak gitu, ini dia udah sepuh, usianya ini udah tua di situ, udah tua. Terus setelah itu pamitan, orang saat diganggu wes ben turuse langsung pamit. Nah, memang keluarganya Eva akhirnya pada pulang, karena memang kakak-kakaknya Eva ini udah pada nikah, tapi rumahnya tidak jauh dari situ. Eva ini anak nomor 4, sama Eva anak terakhir juga. Cuma kakaknya Eva ini laki-laki semua. Tiga-tiganya itu laki-laki semua dan sudah menikah. Singkat cerita, Riko ini semakin dekat. Riko ini semakin dekat dengan Eva. Riko pun pengen ngasih kejutan Eva. Di depan bapaknya Eva, ya, di depan bapaknya Eva, ada Eva juga di situ, ada ibunya Eva juga di situ. Riko ini tiba-tiba langsung ngomong ke bapaknya, "Pak, maaf Pak, kalau seandainya ini direstui, saya akan senang sekali dan saya pengen mempercepat Pak." Gimana toh nak? Ada apa? Pengennya apa? Gini loh Pak, saya pengen melamar Eva Pak. Gimana Bu? Ini pas nggak pilihannya? Iya Pak, Nak Riko ini baik kok Pak. Ya ini semua keputusan dari Bapak, Ibu, karena kan yang merestui Pak, Bu. Ya udah, nggak usah lama-lama, ya. Karena saya sudah tahu sampean ini siapa. Eva juga udah sering cerita. Jadi ya saya merestui aja. Iya nggak Bu? Iya Pak. Hingga pada akhirnya terjadilah pernikahan antara Riko dan Eva. Eva bisa dikatakan keluarga yang sederhana sekali. Walaupun biduan di kampung, walaupun ini jobnya udah di kota-kota, ini rumahnya juga sederhana. Nah, setelah selesai acara pernikahan yang sangat meriah sekali, ini diadakan di sebuah gedung, ya kan, diadakan di sebuah gedung. Ini bapaknya Eva ini ngomong, "Rencana kalian ini mau tinggal di mana?" Riko ngomong, "Insya Allah saya mau ajak Eva Pak. Saya udah nyiapkan untuk tempat tinggalnya Eva Pak. Jadi ada perumahan, ya memang agak jauhan dari sini, tapi nanti kita tetap sering ke sini Pak." "Oh, ya udah nggak apa-apa. Bapak ini seneng. Yang penting dengar kalian sehat, kamu perusahaannya tambah maju dan lekas diberi momongan. Itu doa Bapak." "Iya Pak, terima kasih Pak." Bapaknya ini seneng. Nah, memang nih, ini di belakang rumahnya Eva, ini ada rumah neneknya Eva. Dan sudah lama tidak ditempati. Rumah yang di belakang itu sudah lama tidak ditempati semenjak neneknya ini meninggal. Tapi masih sering kalau siang-siang duduk-duduk atau apa, masak di situ juga karena ada dapur juga di situ. Dapurnya pun masih pawon. Di tempatnya nenek itu dapurnya ini masih pawon. Karena rumah yang belakang ini, rumah tua yang rumah nenek ini udah bangunan lama, bangunan dulu. Nah, yang rumahnya Eva ini yang ada di depannya. Ini bentukan rumahnya, ini saling membelakangi. Di tengah-tengah, ya di tengah-tengah antara rumah Eva dan rumahnya nenek, ini ada sumur di situ. Sumurnya juga masih timba juga gitu. Karena memang area pedesaan di situ. Ini saling membelakangi. Rumah nenek ini ngadep jalan, rumah Eva pun ngadep jalan. Jadi kayak punggung ketemu punggung rumahnya itu, gitu kan? Udah kan? Nah, oke. Setelah Eva ini udah di tempat Riko pun tanya, "Itu aku kemarin pas lihat di tempat kamu, itu rumah belakang itu rumahnya siapa kok? Kayaknya kok banyak warga, keluarga yang pas saat itu masak-masak di situ juga. Itu rumahnya siapa sih? Tetangga ya apa gimana?" "Oh enggak Mas, itu rumahnya nenek. Memang udah lama gak dipakai karena kakak-kakakku ini semua ini udah pada punya rumah masing-masing. Nah kata bapak Mas, karena mereka ini udah dapat kebun juga, kakakku ada yang dapat kebun, terus ada dibagi-bagi warisan gitu kan Mas. Nah aku ini dapat rumahnya nenek." "Oh gitu. Emang kenapa sih Mas?" "Enggak, tempatnya asik aja sih, suasana pedesanya dapat banget." "Iya karena itu kan udah lama Mas, rumah udah lama. Kamar mandinya aja baknya besar kok Mas. Itu udah lama banget." "Oh gitu. Aku malah seneng. Rumah-rumah yang kayak gitu aku malah nyaman. Dan itu pintunya kan ada ukir-ukirannya juga kan." "Iya Mas." "Emang Mas ngamatin ya?" "Aku ngamatin kok. Aku sempat ke situ juga. Aku ngamatin, oh pada masak di situ. Aku ngeliatin warga-warga di sekitar kamu. Mereka baik-baik semua." "Iya Mas, memang warga-warga di tempatku ini baik-baik semua Mas. Apalagi ibu ini kan memang orangnya ini seneng Mas ngobrol sama tetangga. Sering bantu tetangga kalau ada hajatan atau apa. Ya pasti tetangga yang lain gantian Mas." "Oh gitu. Ya udah Mas, nanti kapan-kapan kalau pas kita lagi di rumahku, kita nginep di rumah belakang ya Mas. Kalau Mas memang suka di rumah nenek." "Oh ya udah nggak apa-apa.
Aku seneng kok. Ada kasurnya kan, tapi ada mas, orang sering dibersihin kok. Aku juga sering bersihin. Oh gitu, ya udah. Nanti aku nginepnya di situ aja bareng kamu ya. Hingga pada waktu Riko ini libur, singkat cerita sampailah di tempatnya Eva ya kan. Ini nggak langsung ke belakang, ini langsung ketemu bapak ibunya Eva dulu ya kan, memberikan oleh-oleh. Saat itu mereka juga saling ngobrol gitu kan. Si Riko ini dibuatkan minum sama Eva, dibuatkan teh manis dan Eva pun ngomong, "Mas diminum." Sambil ngobrol-ngobrol. Si Riko ini mau minum teh manis. Saat Riko ini mau minum teh manis, Riko ini nggak lihat gelasnya. Riko lagi asik ngobrol sama bapak ibunya si Eva. Saat minum, tiba-tiba Riko dikagetkan di mulutnya ini ada kalajengking. Ini ada kalajengking. Riko, kenapa? Kalajengking. Ada kalajengking di mulutnya Riko. Nah, ibunya tiba-tiba bilang, "Pak, masa iya masih ada, Pak?" Bapak juga nggak ngerti, Bu. "Pak, tadi ada kalajengking deh, Pak." Ini Riko sampai nyari kalajengkingnya bener ada nggak sih tadi? Karena Riko sempat megang. Ini ada 2 kalajengking. Yang pertama udah dilepas Riko, ya kan? Yang satu ini di tangan Riko sempat dibuang juga, kaget kan? Ini pas dilihat ke bawah, ini nggak ada. Dan pada saat itu memang pas Riko kaget, ini spontan banting gelas. Kaget, gelas pecah. Tapi ketika dicari, ini nggak ada kalajengkingnya. Semua pada ketakutan. Nggak tahu kenapa, ini bapak ibunya ini bisik-bisik dan langsung masuk kamar kayak ada yang disembunyikan. Riko kan bingung. Pas saat itu Riko juga tanya sama Eva, "Eva, ini kamu bikin teh gimana sih? Kok ada hewan-hewan kayak gini? Kamu nggak diteliti dulu apa gimana?" "Ih mas, masa ada sih mas? Loh, buktinya tadi aku lihat kok. Aku sampai sempat megang kok. Sampai aku banting itu gelas. Ada apa sih? Kok ada kalajengkingnya?" Nah setelah itu ya kan, Riko ini kayak mungkin ini suatu kebetulan aja kali ya, ada kalajengking tiba-tiba masuk ke gelas atau apa gitu sebelum Eva nutup atau gimana Pak. Memang atau digula atau apa. Yang jelas kalajengking, dan kalajengkingnya itu nggak begitu besar. Ini pada malam harinya Eva ngomong, "Ayo mas, udah tak tata kamarnya, kamar belakang, kamar nenek." "Bu, Pak, saya pindah ke belakang." "Oh iya. Akhirnya Riko sama Eva pun pindah ke belakang ya kan, tidur di rumah belakang. Riko ngerasain nyaman karena memang suasananya adem. Dan atapnya ini, dindingnya ini tinggi karena rumah-rumah lama kan dindingnya ini tinggi-tinggi. Riko seneng nyaman di sini. Dan kasurnya juga kasur-kasur orang di kampung gimana kan nyaman kan, dari spraynya ini udah spray yang udah lama banget kan berasa nyaman, lebih halus gitu kan. Nah, keesokan harinya Riko dan Eva pun jalan-jalan. Riko bilang, "Aku pengen nikmati suasana kampung di sini, aku pengen nikmati sawah." Akhirnya Eva ngajak jalan-jalan, dan Riko pun tegur sapa dengan penduduk di situ. Karena memang Riko ini orangnya ramah. Dan Eva pun mengajarkan, "Mas, kalau sarapan di sini kayak gini loh mas, pakainya daun." "Ih sama, emang di tempatku nggak ada?" "Ada kok di tempatku." "Udahlah, sama kok, cuma bedanya kan kalian ada di desa, aku pas di jantung kotanya. Sama kok sebenarnya, di tempatku juga ada sarapan kayak gini. Cuma untuk sawah segala macam ya enakan di sini, lebih nyaman." "Oh gitu ya mas." Nah akhirnya mereka pun menikmati suasana perkampungan. Jalan-jalan panjang ke kebun-kebun, lihat sawah, lihat apalah. Nah ini nih, hari kedua Riko di tempatnya Eva. Pada malam harinya ya kan, saat itu Riko ngomong sama Eva, "Ini masih jam 10 ya, bikinin aku kopi dong. Aku juga lagi mau ngecek-ngecek kerjaan." Riko juga lagi mainin handphonenya. Riko bilang dia lagi ngecek-ngecek kerjaan. Nah pada saat itu Eva langsung bikinin kopi. Bikin kopinya juga di dapurnya nenek gitu kan. Ini langsung ngasih kopi ke Riko. "Ini mas kopinya." Eva sambil benerin kasur, nata-nata kasur kembali gitu kan ya, dibersih-bersihkan ya kan. Nah setelah itu Riko ini lagi buka-buka handphone ya kan, lagi chat segala macam. Dia telepon sama salah satu karyawannya, ngobrol. Riko juga ngomong, "Mungkin lusa nanti saya baru ke kantor. Jadi semua pekerjaan saya harap kamu yang handle dulu ya." "Oh iya pak, siap pak." Lagi ngobrol-ngobrol seperti itu, sembari Riko ini minum kopi. Saat Riko minum kopi, boom, Riko kaget, membanting gelas lagi. Ini dengan jelas karena di depan Riko ini ada cermin. Ada cermin besar ya kan, ada lemari tua lama gitu kan ya. Ini Riko saat minum ya kan, Riko ini ngeliat di mulutnya Riko ini ada kalajengking. Riko ini langsung menyemburkan minumannya, membuang kalajengking tadi. Dan Riko jelas di kaca ini lihat. Nah Eva ini langsung keluar, "Ada apa mas, kok gelasnya pecah? Ada kalajengking tadi, ada kalajengking di mulutku tadi. Kok kayak gini sih setiap bikin minum di tempat kamu? Aneh loh, kenapa sih? Masa sih mas? Perasaan tadi aku ngaduknya juga aku ngeliatin pelan-pelan lagi. Aku bener-bener liatin pelan-pelan. Aku teliti, ini ada apa lagi, nggak ada hewan masuk. Kok ada kalajengking lagi sih? Apa ya masih ada sih? Kok kayak gini terus sih?" Eva bingung.
Riko ngeliatin, mana ya kalajengkingnya? Dicari, coba dicari. Dan ini lebih besar kalajengkingnya. Eva pun akhirnya bercerita sama Riko, Mas, sebenarnya udah kurang lebih 3 tahun ini, Mas. Di rumah ini sering ada kalajengking, Mas. Tapi entah asalnya dari mana aku nggak ngerti, Mas. Tapi masa iya? Harusnya kan ada, Mas, ketika kamu ini mau nyemburkan minuman, memutahkan minuman, kan harusnya dia ada, Mas. Kenapa nggak ada? Dan anehnya, Mas, ini yang sering seperti itu justru malah teman-temanku, Mas, yang main ke sini, Mas. Aku sendiri belum pernah diliatin, Mas. Ini aneh berarti. Ini ada yang aneh. Ini aku harus ngubungin guru ngajiku ini. Ini pasti ada apa-apa ini. Ini di rumah kamu pasti ada yang nggak beres, kata Riko. Anehnya, ini Eva nggak pernah diliatin kalajengking itu. Pada saat itu, Riko ini telepon Pak Kiai Sofyan, guru ngaji Riko kan. Nah, ini nggak diangkat sama Pak Sofyan. Lagi sibuk ini. Bentar lah, nanti aku telepon lagi, kata Riko. Ambilin aku handuk dong, aku mau mandi. Iya, Mas. Bentar, Mas, tak siapin. Nggak lama kemudian, Eva pun memberikan handuk. Ini, Mas, kamu nggak apa-apa kan, Mas? Kamu masih takut nggak, Mas, tadi? Udahlah, cuma ini ada yang nggak beres aja. Udah, aku mau mandi dulu. Iya, Mas. Nah, akhirnya Riko pergi ke belakang. Riko pergi ke belakang yang memang kamar mandinya deket dengan sumur juga. Pintunya ini terbuat dari seng. Jadi kalau ditutup ini bunyi kan, greng, greng, greng gitu kan ya. Bunyi kan. Nah, Riko ini masuk kamar mandi. Eva kan ada di kamar ya kan. Ini Riko masuk kamar mandi. Dinyalain lah lampu kamar mandi. Lampunya ini memang lampu kuning. Riko mulailah mencopot baju. Nah, pada saat Riko ini mau naruh handuk, membalikan badan kembali lagi, lihat ke pintu karena memang ini adanya di pintu. Naruh gantungan bajunya ini ada di pintu. Paku-pakunya ini ada di pintu. Riko membalikan badan. Saat Riko ini membalikan badan, boom, Riko dikagetkan. Di pojokan ini ada makhluk bentukannya kayak orang. Ini berewokan. Ini mukanya hancur. Ini brewoknya sangat tebal sekali. Dan ini mukanya ini berlumur darah. Bahkan nggak cuma darah. Ini seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kalajengking. Ini tiba-tiba sedang jongkok. Riko ketakutan. Allah Akbar, siapa kamu? Riko yang udah melepas bajunya, ini lekas langsung keluar dari kamar mandi. Karena memang kamar mandinya agak besaran. Dan dia ada di pojok. Adanya di pintu. Pada saat itu Riko langsung keluar dari kamar mandi. Ini manggil-manggil Eva nggak ada. Eva kemana ini? Di kamar juga nggak ada. Riko langsung buru-buru ngambil handphone yang tadi lagi tergeletak di tempat duduk Riko duduk. Yang pas tadi Riko ini nyemburkan kopi yang ada kalajengkingnya. Di situ memang ada tempat duduk. Ini Riko ini langsung ngambil handphonenya. Riko langsung mau nelpon Eva. Eva di mana ini? Saat nelpon, ini handphone Eva ini berdering di kamar. Berarti ini Eva keluar nggak bawa handphone. Aduh, ini Eva pasti di rumah depan ini. Eva. Riko manggil-manggil. Saat Riko manggil-manggil, tiba-tiba ini lampu nyala mati. Riko tambah ketakutan. Dan dengan jelas Riko ini pandangannya masih ke arah kamar mandi ini. Jadi kamar mandi ada di belakang. Cuma ini kayak ada kayak tikungan kayak gitu. Jadi gak kelihatan kamar mandinya. Cuma bagian belakang ini kelihatan. Bagian dapurnya ini kelihatan. Ini tiba-tiba pintu tengah menuju dapur. Ini dengan jelas tiba-tiba Riko melihat ada tangan. Ya, ini seperti orang yang merangkak. Ada tangan. Awalnya Riko hanya melihat tangan. Nah, tangan siapa? Apa jangan-jangan makhluk tadi yang ada di kamar mandi? Dan tangan tadi ini berlumuran darah dan kalajengking. Dia merangkak pelan-pelan. Dan ternyata benar. Makhluk itu tanpa busana dia merangkak. Ini makhluk tadi, ini sekujur tubuhnya penuh dengan kalajengking dan darah. Ini makhluk tadi ini berewokan. Bener-bener berewokan dan entah itu brewok atau apa. Karena memang yang Riko jelas lihat. Bagian dahunya ini bener-bener tertutup kalajengking. Nah pada saat itu makhluk tadi, ini matanya melotot. Ini menuju ke arahnya Riko. Ini seorang laki-laki ini makhluknya. Ini menuju ke arahnya Riko, pelan-pelan. Dengan cara jalannya ini susah. Ini makhluk apa? Ini setan apa? Pelan-pelan menuju ke arahnya Riko. Dan ini semakin dekat. Kurang lebih 3 meter lagi. Riko udah kebingungan. Ini Riko sempat kencing di situ. Saking ketakutannya. Dan makhluk tadi tidak menggunakan busana sehelai pun. Semuanya tertutup kalajengking dan darah. Saat ketakutan seperti itu tiba-tiba terdengar dari pintu belakang dapur ya kan. Ini ada suara orang yang buka pintu. Cekrek. Mas. Pada saat terdengar suara mas dari itu Eva. Tiba-tiba lampu ini nyala normal. Dan makhluk tadi ini udah gak ada. Eva datang. Loh mas, kamu kenapa mas? Kok kayak gitu mas? Kok basah itu celana kamu, kenapa sih mas? Kamu mandi jadi gak?
Tadi ada makhluk sini. Dia penuh berlumur darah, dengan penuh kalajengking di sekujur tubuhnya. Aku takut sekali bener. Dan dia ini merangkak menuju ke tempatku. Mas, Bapak kenapa? Bapak kesurupan lagi, Mas. Ayo Mas, kita ke depan, Mas. Sebentar, aku ganti celana dulu. Ini akhirnya ke depan semua. Riko padahal lebih ngeri dilihatinnya tadi. Serem banget mukanya, ini serem. Dan Riko dengan jelas melihat rambutnya ini keriting. Rambutnya keriting, badannya hitam. Ini penuh berlumur dengan darah. Dan ini banyak kalajengking yang ada di tubuh orang itu, makhluk itu. Ya tampilannya kayak orang bugil, badannya ini hitam. Terus bener-bener banyak ini kalajengking yang keluar. Ih, ngeri banget. Riko langsung bergegas menuju ke rumah depan. Dan pada saat itu, ya kan, ini kondisi bapaknya Eva ini seperti sedang dicekik. Allah, ampun. Dan kakaknya Eva yang baru datang ini kakak pertama. Karena kakaknya Eva ini kan 3 ya kan, cowok semua ya kan. Ini yang baru datang, ini yang baru yang pertama. Yang kedua ini lembur kerja. Semua panik di sini. Pada saat itu ibunya yang panik, ini ngomong sama kakaknya. Le, panggilin Simbah Le, yang biasa ngobatin bapak Le. Panggilin, iya bu. Panik, semuanya panik. Dan gak lama kemudian kakaknya Eva ini datang lagi. Mengabarkan kalau mbah yang biasa ngobatin bapaknya Eva ini sedang dipanggil orang juga. Dan dipanggil jauh. Jadi gak di rumah. Panik semuanya. Saat itu akhirnya Riko coba nelpon sama Pak Kiai Sofyan. Tapi lagi-lagi Pak Kiai Sofyan gak ngangkat-ngangkat telepon. Belum diangkat-angkat. Dari tadi ini belum diangkat-angkat. Dan pada akhirnya Riko ini ngambil air wudhu. Ngambil air wudhu ini di kamar mandi. Di kamar mandinya sih rumah orang tuanya. Ngambil air wudhu selesai, Riko ini langsung mencoba untuk mengaji. Dan kakaknya ini juga sama kakaknya Eva yang pertama juga ikut ngaji. Riko ngaji. Anehnya ketika Riko ini mengaji, ini bapaknya ini mengatakan, cukup sakit, hentikan. Ketika Riko ini membaca ayat suci, ini bapaknya Eva ini kayak minta tolong untuk berhenti. Riko akhirnya bingung, ini gimana ini? Saya nggak ngerti ini harus gimana lagi. Dan mungkin kejadian itu kurang lebih 1 jam. Hingga pada akhirnya bapaknya Eva ini ambruk, pingsan lagi. Boom. Pada saat itu bapaknya ini udah rebahan di kamar. Ini semua menangis dan duduk di gak jauh-jauh dari tempat bapaknya. Karena memang kamarnya kecil, jadi pindah duduk ini ya, kayak di ruang tengah gitu kan. Di situ Riko tanya, ini kenapa bu awal-awalnya? Saya juga tadi sempat diteror kalajengking. Bahkan saya diteror ada orang juga, makhluk bentukannya kayak orang bu. Dia bugil, rambutnya keriting, terus ada brewoknya. Dia berlumuran darah bu. Beneran Eva? Masa sih mas? Iya, itu di kamar mandi. Nah ibunya cerita, mas dulu bapak itu sempat seperti ini mas. Dulu itu sering kita ini minta tolong, ada orang yang menyarankan agar menghubungi Pak Kiai Anwar. Nah setelah ditangani Pak Kiai Anwar ini baik-baik saja mas. Udah gak ada kenapa-napa lagi. Nah setelah itu setiap kambuh rumah ini keluar kalajengking kata bapak. Tapi saya dan anak-anak gak pernah lihat. Justru malah yang sering dilihatin teman-temannya Eva yang pada main kesini. Tapi kalau bapak sering dilihatin, katanya ada kalajengking banyak, adanya kalajengking banyak. Ya kayak gitu, kayak contohnya kayak Mas Riko. Malah Mas Riko ini yang dilihatin, sedangkan saya, Eva dan kakak-kakaknya Eva ini gak pernah dilihatin. Nah ini yang bisa nyembuhin, ini Pak Kiai Anwar datang ke sini yang nolongin. Nah karena sekarang Pak Kiai Anwar ini sudah almarhum mas. Akhirnya kita manggil orang pinter, yaitu tadi mbah-mbah yang sering kesini. Tapi memang dia ini ya kayak gitu. Dia sering keluar, sering dipanggil orang. Makanya kita bingung. Nah akhirnya Riko izin sama Eva, kamu di sini ya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aku. Lah kamu mau kemana mas? Aku mau ke tempat kiaiku, guru ngajiku. Siapa tahu ya ini bisa teratasi semua. Kita doa sama-sama. Ya, kamu di sini. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aku, ya. Kondisi bapak gimana, begitu juga aku sebaliknya, oke? Iya mas. Tapi nggak lama kan mas? Ya mungkin perjalanan kurang lebih 1 jam lah, ya. Kamu tungguin di rumah. Iya mas, hati-hati mas. Kurang lebih ini udah jalan lama kan, ngobrol-ngobrol segala macam. Ini kurang lebih jam 12:30 dini hari. Riko ini menyalakan mobilnya dan Riko ini melaju. Ini menuju ke rumah Pak Kiai Sofyan nih. Nah ini Riko jalan kan, Riko jalan. Anehnya, ini Riko jalan nggak keluar-keluar dari kampungnya Eva. Gak menemukan jalan raya. Kayak lama banget. Riko sampai bingung. Kok ini tembusnya sawah ini lagi sih? Muter-muter hanya di kampung Eva aja udah itu di situ. Loh, ini perasaan tadi yang udah nggak aspalan, terus di situ ada aspal. Lah, kok ini balik lagi ke situ? Ini muter-muter hanya di situ.
Karena Riko bingung, Riko ini memberhentikan mobil, mematikan mesin Riko. Dan pada saat itu ini mau telepon Eva. Ini gimana gitu kan? Pengen tanya seperti itu kan? Kok aku muter-muter di sini? Apa aku salah jalan apa gimana? Perasaan bener jalannya dan Riko hafal banget kan? Udah berapa kali ke situ ya kan? Nah, Riko ini ngambil handphone. Nah, saat ngambil handphone ternyata handphone Riko mati. Boom. Udah kayak film aja nih. Pas banget gitu sih. Kok kayak gini pas keadaan genting. Handphone mati lah. Kayak gini. Nah, Riko ini mencoba nyari kabel charger di situ. Anehnya kabel charger ini nggak ditemukan di situ. Ya, ini kabel charger kemana lagi? Biasanya ada nancep atau apa di mobil gitu. Ini nggak ada. Boom. Riko panik di situ. Saat Riko panik, tiba-tiba ini kan Riko di dalam mobil ya kan. Ini ada suara ketukan di pintu Riko, tapi di bagian bawah, tidak di kaca. Ini kayak ada yang ngetuk. Tok 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 tok. Siapa ini? Siapa ini? Tok 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 tok. Brak 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 brak. Ini justru malah digebrak-gebrak. Ini siapa? Brak 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 brak. Brak 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 brak. Riko bingung, panik. Ini siapa? Dari dalam mobil Riko ngecek tanpa membuka kaca. Lihat ini siapa yang ada di bawah. Ngetoknya kok nggak di kaca. Saat Riko melihat, Riko dikagetkan. Ternyata makhluk yang berbrewok tadi, yang berlumur darah dan kalajengking ini ada di bawah mobil Riko. Ada di sampingnya, persis di bawah pintu. Brak 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 brak. Dan saat itu ketika Riko ini ngelihat, dia ini sama-sama ngelihat Riko. Muka dia ke atas, ngelihat Riko yang sedang lihat dari dalam mobil. Sama-sama saling lihat. Dan mata dia ini melotot. Saat itu Riko kembali menyalakan mobil dan langsung berdoa. Teriak-teriak, Allahu Akbar, lindungi aku ya Allah, lindungi aku. Terus berdoa Riko. Dan gak lama kemudian akhirnya ketemu jalan raya. Alhamdulillah keluar dari perkampungan itu tadi. Ini kok bisa ngikutin Riko, makhluk tadi. Nah, Riko langsung melaju kencang. Nah, singkat cerita, setelah itu tidak ada gangguan sampai di rumahnya Pak Kiai Sofyan. Nah, diparkirlah di depan rumah. Ternyata emang bener. Dari dalam mobil Riko ngeliat, oh iya lagi ada tamu banyak. Di depan rumahnya Pak Kiai Sofyan, ini ada teras gitu kan. Ini ada tamu-tamu juga di situ. Pantas saja dari tadi ditelepon, ini nggak diangkat. Atau mungkin handphone di dalam atau apa gimana. Riko langsung keluar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Yai, saya ada keperluan sedikit Pak. Ada apa? Kamu kok tergesa-gesa? Itu temanmu suruh masuk lah. Temen? Saya sendirian kok Pak Yai. Loh, kamu yang ikutin siapa? Pak Yai tiba-tiba ngomong seperti itu. Lah, emang kenapa Pak Yai? Itu ada orang loh, ada makhluk loh. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Emang Pak Yai lihat Pak? Itu ada. Terus gak lama kemudian Pak Yai ini langsung berdoa. Dan makhluk itu hilang. Berarti selama perjalanan menuju ke rumahnya Pak Yai, ini dia walaupun udah berhasil lolos dari kampung itu, ini makhluk tadi berada dalam satu mobil bersama Riko. Cuma Riko nggak lihat. Ih, ngeri banget. Kirain udah aman segala macam, ternyata dia nemenin di sampingnya Riko. Dan Pak Yai ini lihat, menjelaskan ke Riko. Pak Yai pun menjelaskan, itu tadi ada makhluk berlumuran darah dan berlumur kalajengking. Itu tadi dia ini ngikutin kamu, tapi nggak berani masuk sini dia. Ada apa sebenarnya Riko? Riko pun menjelaskan. Pak, tolongin saya Pak. Saya juga diteror dari tadi. Saya di rumah mertua saya ini saya sampai bingung Pak. Setiap saya bikin minuman di situ dibikinin istri saya. Ini ada kalajengkingnya Pak. Ini tiba-tiba kalajengking itu berada di minuman Pak. Berkali-kali saya semburkan Pak. Ketika saya minum ada kalajengkingnya. Belum lagi saya diteror. Di dalam kamar mandi ada makhluk yang Bapak tadi lihat. Dan di sini mertua saya ini sering kesurupan Pak. Katanya semenjak saya sering ke situ, ini mertua saya ini sering kesurupan Pak. Tadi saya telepon berkali-kali, telepon Bapak. Iya, ini ada tamu. Handphone juga lagi di dalam kamar. Ya udah, nanti kita ke sana ke tempat Eva. Kamu minum dulu, tenangin dulu. Iya Pak. Nah hingga pada akhirnya Pak Yai pun berpamitan. Tamu-tamu tadi pun mengerti akan kondisi yang lebih penting. Tamu-tamu tadi akhirnya mereka ini berpamitan pulang. Gak lama kemudian Pak Yai dan Riko ini menuju ke rumahnya Eva. Mereka lagi ngobrol-ngobrol ya kan, ngobrol-ngobrol. Akhirnya masuklah perkampungan Eva. Nah di sini Riko ngomong, ini Pak perjalanan ini Pak, sepanjang perjalanan ini saya ini gak ketemu jalan raya tadi Pak. Kan aneh Pak Yai. Oh iya ya. Sampean itu siapa? Tiba-tiba Pak Yai ngomong seperti itu. Nah Riko ngomong, maksud Pak Yai, udah kamu diem aja. Sampean itu siapa? Kok ikut duduk di belakang? Berarti makhluk ini yang berbrewok
berlumur darah dan kalajengking ini berada di belakang. Pak Yai tiba-tiba ngomong sendiri tanpa melihat ke belakang. Dan Pak Yai ngomong dengan santai. Sampean ini siapa? Kok ganggu putra saya? Ada apa? Ada kepentingan apa? Singkat cerita, ini tiba-tiba makhluk tadi hilang. Dan Pak Yai bilang makhluk itu terus ngikutin. Tapi gak berani dia. Hingga pada akhirnya sampailah di tempat Eva. Semua masih nunggu. Kurang lebih jam 3 dini hari. Semua masih nunggu kedatangan Riko dan Pak Kiai Sofyan. Setelah itu Pak Kiai Sofyan dan Riko pun masuk rumah. Dan Riko pun langsung ngomong sama Eva. Eva, ini Pak Kiai guru ngajiku. Semua berjabat tangan, begitu juga dengan ibunya Eva, kakaknya Eva ternyata sudah pada ngumpul di situ semua. Ini mungkin udah pada pulang kerja, lembur gitu kan, udah pada pulang. Pak Kiai Sofyan ngomong, bapaknya di mana? Tunjukkan saya. Nah, akhirnya Pak Kiai Sofyan masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar, kondisinya ini sedang melotot. Bapaknya Eva ini sedang melotot. Tapi tenang dia dengan mengapalkan tangan. Keluarga ini udah nangis, bingung harus gimana lagi, gak ngerti. Dan gak lama kemudian Pak Yai ini minta air putih. Ada air putih gak? Ada Pak. Setelah itu diambilin air minum. Nah saat Pak Yai ini ngambil air minum, tiba-tiba Pak Yai ngomong, ini ngambil airnya dari mana? Kalian masak ini dari mana? Dari sumur belakang Pak, jangan dari sumur belakang. Riko? Iya Pak, gimana? Di mobil kamu ada air mineral gak? Ada Pak, sebentar Pak. Akhirnya Riko masuk mobil. Ternyata memang ada air mineral yang belum dibuka, masih segel. Langsung Riko masuk ke dalam. Nah setelah itu dituanglah di gelas. Pak Yai berdoa dan gak lama kemudian air tadi ini dibasuhkan ke seluruh tubuh bapaknya Eva. Pak Yai berdoa lagi. Kurang lebih setengah jam. Baru tiba-tiba bapaknya Eva bereaksi. Dia langsung tertidur. Pak! Dan Pak Yai bilang, udah jangan diganggu. Biar istirahat dulu. Dia kehabisan tenaga. Setelah itu Pak Yai ini langsung ngumpul di ruang tengah. Ini kakaknya Eva, kita sebut saja namanya Mas Anto. Kakak yang kedua, yang baru datang gitu kan ya. Mungkin baru pulang kerja gitu. Ini kakaknya Eva yang kedua, kita sebut saja namanya Mas Anto. Mas Anto ini tanya sama Pak Kiai Sofyan. Pak Yai, ini sebenarnya ada apa ya Pak Kiai Sofyan? Ini yang terjadi di bapak saya ini kenapa ya? Dulu udah sempat sembuh kok Pak Yai. Ini akhir-akhir ini aja, semenjak pernikahannya si Eva, ini kok jadi mulai kambuh lagi. Ada apa Pak Yai? Dan Pak Yai pun menjelaskan, ini dulu bapakmu, ini dia main ilmu hitam untuk mencelakakan orang. Untuk mencelakakan orang? Nah, Bapak mau nyelakain siapa Pak Yai? Ini ada hubungannya dengan Eva. Loh, kok ada hubungannya dengan saya Pak Yai? Iya, ini ada hubungannya dengan kamu. Dan ini perbuatan dari bapak kamu. Eva, Bapak mau tanya, mantan suami kamu apa sudah meninggal ya? Iya Pak, sudah meninggal Pak. Itu ulah bapakmu nak. Semua kaget. Masa iya Pak Yai? Masa iya Pak Yai? Ya bukan saya menuduh, tapi ini penglihatan saya. Nanti bisa ditanyakan ketika Bapak siuman. Hingga pada akhirnya saat Pak Yai ngomong seperti itu, tiba-tiba ibunya Eva ngomong, ini sebenarnya saya tahu, tapi saya ini bingung. Apakah ini akibat dari itu semua? Nah itu ibu tahu, kata Pak Yai. Ibu sebenarnya tahu Bu, karena ibu orang terdekat Bapak. Nah, ibu bingung nak. Ini nggak tahu. Ini bapakmu ini yang gimana? Ibu nggak ngerti. Nah, flashback nih. Nah, kita tarik mundur nih ceritanya nih. Sebelum semuanya terjadi di sini, penjelasan dari ibunya yang sudah tahu ceritanya, tapi tidak berani menyimpulkan bahwa itu karena akibat dari perbuatan bapaknya. Nah, di sini ibunya menjelaskan. Jadi dulunya bapaknya Eva, kita sebut saja namanya Pak Rois, bapaknya Eva. Bapaknya Eva, Pak Rois ini mencintai seseorang. Kita sebut saja perempuan yang dicintai, ini namanya Yatmi. Ini Pak Rois, ya kan, ini mengejar cintanya Yatmi. Tapi Yatmi ini berkali-kali menolak Pak Rois. Bapaknya Eva ini ditolak cintanya sama Bu Yatmi. Karena bapaknya Eva ini hanya seorang buruh pada waktu itu. Nah, saat Pak Rois ini berjuang, ingin membuktikan cintanya, justru Yatmi menikah dengan pilihannya Yatmi. Ini yang membuat Pak Rois ini sakit hati. Pak Rois sangat sakit hati. Padahal Pak Rois ini sudah berjuang membuktikan cintanya. Tapi ternyata Yatmi ini menikah dengan pilihannya. Nah, berjalannya waktu, akhirnya Pak Rois ini menikah dengan ibunya Eva yang sekarang ini. Hingga lahirlah semua putra-putrinya, termasuk si Eva. Dari pernikahan Pak Rois dengan ibunya Eva yang sekarang ini. Kita sebut saja namanya Bu Sri. Lahirlah Eva juga tuh, ya kan?
Nah, setelah Eva ini tumbuh dewasa, Eva menjadi penyanyi dangdut. Nah, ada seorang tukang kendangnya, kita sebut saja namanya Wandi. Wandi ini seorang tukang kendang dan setiap minggu ketemu Eva. Nah, disinilah mereka berpacaran antara Wandi dan Eva. Wandi sendiri ini anak dari Bu Yatmi. Karena kampung mereka ini nggak jauhan, tetangga kampung, tetangga desa. Berjalannya waktu pas dewasa si Eva ini ketemu si Wandi, jatuh cinta mereka ini. Bapaknya Eva, Pak Roes, yang dulunya merasa cintanya ditolak oleh ibunya Wandi, Pak Roes ini balas dendam. Gimana caranya? Ini anaknya nih, anaknya biar nggak jadi nikah sama anakku, biar ngerasain sakit hatinya seperti apa. Wandi yang merasa cinta mati sama si Eva, hubungan mereka ya kan, saling cinta mereka ini. Setiap Wandi ini berkunjung ke rumahnya Eva sering diusir. Dan ini apa yang seperti dilakukan oleh Yatmi. Jadi ini kayak balas dendam. Pak Roes ini kayak balas dendam. Ngusir, pulang kamu, gak usah kesini, pulang. Terus seperti itu. Bahkan tetangga sering lihat. Padahal Wandi di situ sudah berjuang semaksimal mungkin untuk membuktikan cintanya, untuk serius menikahi. Ibunya Eva ya kan, ini nggak tega melihat percintaannya mereka. Karena Wandi ini padahal anak baik. Dia hanya korban dari balas dendamnya si Pak Roes. Nah, ibunya Eva ini ngomong sama Eva, "Nduk, kayak gini aja. Coba kamu pura-pura bilang kalau kamu udah hamil. Biar bapakmu ini akhirnya ngerestui. Walaupun terpaksa, biar kalian ini menikah. Setelah itu udah terserah kalian mau hidup di mana." Ibu nggak tega lihat perjuangannya Wandi. Hingga pada akhirnya terjadilah pernikahan. Dan di sini anehnya, Pak Roes ini setelah akad segala macam, ini Pak Roes langsung pulang. Jadi acaranya justru di tempatnya Bu Yatmi. Pak Roes nggak mau datang situ, udah. Setelah akad terus udah. Nah, berjalannya waktu, ini Eva hamil beneran nih, bukan yang settingan. Tapi baru beberapa minggu Eva ini keguguran. Nah, Pak Roes, bapaknya Eva, mendengar Eva keguguran, kesempatan sekali. Kesempatan sekali apa? Ini untuk memisahkan antara Eva dan Wandi. Nah, Pak Roes mendatangi dukun untuk memisahkan mereka dengan cara menyantet Wandi. Ibunya Eva yang tahu akan hal ini sering mendengar ketika ada tamu ngobrol di rumah belakang. Lah, rumah belakang lah yang sering ada dukun main ke situ. Rumah belakang itu rumahnya nenek. Nah, Wandi ini dulunya juga sering di situ. Nah, nanti kalau pas Wandi ini keluar atau segala macam, justru bapaknya itu di situ, entah itu nabur-naburin apa segala macam. Setiap ibunya Eva ini tanya dan melarang, ini bapaknya Eva selalu mengelak. Pak Roes ini selalu mengelak. Enggak kok, enggak ada yang nyelakain orang, enggak ada. Jangan aneh-aneh kamu, enggak usah nuduh-nuduh. Yang ada mereka bertengkar dan sering sekali ibunya Eva ini dipukulin. Dan tak berselang lama, berapa hari kemudian Wandi lumpuh dan tidak bisa ngapa-ngapain. Ini tangan lumpuh, kaki lumpuh. Sedangkan ini alat untuk gerak dia untuk nyari nafkah. Dia tukang kendang. Otomatis ini langsung dibawa ke rumah sakit. Bolak-balik ke rumah sakit, ini tidak ada hasil. Dan ketika terakhir dibawa ke rumah sakit, Wandi ini ngomong nyerah. Aku nggak kuat. Di rumah aja. Hingga pada akhirnya setelah dibawa pulang ke rumah, Wandi meninggal. Dan pada saat itu, meninggalnya Wandi ini secara mengenaskan. Muntah darah beserta kalajengking. Nah, dulunya memang Wandi ini tinggal di rumah belakang. Sering sekali, bukan tinggal ya. Jadi lebih kayak sama kayak si Riko. Wandi juga ada rumah juga kan. Wandi ada rumah gitu. Nah, ini kalau di tempatnya Eva sama tinggal di situ juga. Karena memang rumahnya ini nyaman. Tapi Wandi meninggal di situ. Dan semenjak kejadian itu, Bu Yatmi ini kayak bener-bener rasa kehilangan Wandi dan membenci sekali keluarga itu. Nah, hingga pada akhirnya hantu Wandi ini gentayangan, meneror siapa saja yang mendekati Eva dan meneror bapaknya Eva. Jadi ketika ada orang yang mendekati Eva, orang tersebut ini diteror, Pak Roes pun kena juga nih, terus-menerus seperti itu. Dulu sebelum Riko, ini ada seseorang yang mau melamar Eva. Hitungan kurang berapa hari mau pernikahan membatalkan karena ini diteror hantu Wandi. Dan ciri-cirinya ini sama dengan yang rambutnya keriting, penuh darah dan keluar kalajengking di seluruh tubuhnya. Dan ketika Eva nanya sama pria yang membatalkan pernikahan, pria itu hanya bilang, rumah kamu ini banyak hantunya, gak jelas keluarga kamu. Dan membatalkan itu semua.
Ibunya menceritakan semuanya. Begitu juga di situ Eva juga menceritakan semuanya. Oke, kita kembali ke cerita yang tadi mereka ini lagi ngumpul. Nah, mereka ini lagi ngumpul di keluarga, ibunya sudah menceritakan seperti itu, digabungin dari ceritanya Eva, kakak-kakaknya Eva juga, oh pantas kayak gini, oh ini kayak gini. Akhirnya ketemu nih. Tiba-tiba Pak Yai ini ngomong, ya udah gini aja, nanti kalau bapakmu siuman bilangin ya. Ya siapa tahu ini siumannya cepat atau apa, nanti bilangin ke bapakmu. Kalau udah siuman besok pagi, ini langsung ke makamnya Wandi. Karena dia nggak tenang. Mati dia ini nggak tenang. Nah, minta maaflah ke makam. Nah, terus kondisi bapak saya sekarang gimana Pak? Ya udah itu dilakuin aja dulu. Untuk kondisi sekarang insya Allah udah aman, udah tenang. Tapi saya gimana Pak Yai? Riko pun tanya, udah kamu aman, wis tenang, gak ada apa-apa kamu mah. Ini lagi ngobrol-ngobrol seperti itu, tiba-tiba dari kamar ini terdengar suara dari Pak Roes, bapak dari Eva, memanggil-manggil istrinya. Bu, ambilin bapak minum bu. Akhirnya ini keluarga pada langsung ngomong sama Pak Yai, Pak, itu bapak udah siuman Pak. Ibunya ngambilin air. Pak Yai bilang, jangan dari yang sumur dulu. Ya, jangan yang dari sumur dulu. Ini pakai air ini aja, masih ada ini. Setelah itu ibunya memberikan air minum. Pak Yai ngomong, gimana Pak, udah enakan? Bapak ini siapa Bu? Ini Pak Yai Pak, Pak Yai Sofyan Pak, guru ngajinya Riko Pak. Dia yang menolong Bapak. Iya Pak Yai, maafin saya Pak Yai. Ya udah Pak, gini aja, besok pagi diantar Eva sama Riko ya. Ini ke makamnya Wandi, mantan menantunya sampean yang almarhum. Yo, minta maaf. Datang ke makamnya. Iya Pak. Bu, kok Pak Yai bisa tahu? Iya udah besok kayak gitu aja. Dan tolong putuskan hubungan Bapak dengan dukunnya Bapak itu diputuskan. Udah nggak baik Pak. Udah nggak baik beneran. Iya Pak Yai. Iya Pak Yai. Kebingungan sendiri. Pak Yai pun berdoa. Pak Yai berdoa dan bilang, udah aman, wes, nggak ada apa-apa, insya Allah aman. Dan singkat cerita, keesokan harinya Pak Roes dan keluarga, ini termasuk Riko juga, termasuk kakak-kakaknya Riko, ini menuju ke makamnya Wandi. Di situ bapaknya Eva, Pak Roes ini menyesal dan minta maaf ke makamnya. Semua berdoa di situ. Ya kan, setelah minta maaf, nangis-nangis di makam, ini hantu Wandi tidak gentayangan lagi. Ya memang parasnya memang betul seperti itu. Eva lihat pas masa hidupnya. Tapi pas Wandi ini gentayangan, Eva ini gak pernah diliatin. Makanya Eva gak ngerti bentukannya kayak apa segala macem. Gak mungkin ngomong, oh itu berarti suami saya saat itu. Yang gentayangan gak ngerti. Karena yang digentayangin, yang diteror, ini orang-orang yang mau mendekati Eva, ya kan? Yang mau mencintai Eva, itulah yang diteror sama hantu Wandi. Juga bapaknya Eva, Pak Rois juga kena teror juga. Terus menerus seperti itu. Nah sekarang semenjak itu, bapaknya Eva udah minta maaf, Pak Rois sudah minta maaf di makam itu, di makamnya Wandi. Ini semua terkendali aman terkendali. Dan memang keluarga Wandi semenjak kematian Wandi ini udah pada pindah. Termasuk Bu Yatmi ini udah pada pindah. Dan pada akhirnya ini sering sekali keluarga Eva ini sering sekali termasuk Riko ini mendoakan Wandi juga. Datang ke makamnya Wandi. Riko yang bukan siapa-siapanya ikut mendoakan. Inilah hebatnya Riko. Hanya Riko lah yang berhasil menikahi Eva setelah Wandi. Karena semua orang pas mendekati ini gagal semua karena teror. Nah Riko pun diteror tapi Riko berhasil melewati itu semua. Dan singkat cerita setelah itu mereka pun hidup bahagia. 3 tahun kemudian ini bapaknya Eva meninggal. Dan meninggalnya untung nggak kenapa-napa segala macam. Dan Pak Kiai Sofyan juga hadir di situ pas prosesi pemakaman. Itulah kisah dari perjalanannya Mas Riko dan Mbak Eva. Dan semuanya ini udah disamarkan kecuali mereka berdua. Di sini ada edukasi baik, yang baik ini diambil, yang buruk ini dibuang jauh-jauh, ya. Oke, mohon maaf Mas Riko yang pengirim cerita ini. Kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita, mohon dimaafkan ya. Nah, buat teman-teman yang ceritanya belum terbacakan, mohon dikontrol kembali ceritanya ya. Ini caranya gimana sih Mas biar ceritaku ini dibacain Mas Dodo, biar saya ini diceritakan, ditayangin. Nih ceritanya caranya kayak gini nih. Dikirimnya, coba dikontrol lagi ya. Ini ngirimnya per paragraf atau per kalimat. Bisa per kalimat, bisa per paragraf, bisa. Gitu kan. Ini dikirim. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, kayak gini nih. Jadi mudah. Untuk urutannya ini mudah. Nah, untuk urutannya mudah kan. Jadi saya pemahamannya juga mudah. Dari tim juga pemahamannya mudah. Ini kenapa ada cerita yang gak ditayangkan. Karena dari tim ini kebingungan juga. Ini gimana nih ceritanya. Nah, biar kita ini gak bingung. Ini dikirimnya seperti ini tadi. Kirimnya kemana? Ini
DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WA saya 0858 704 33336. Saya ulang lagi 0858 704 33336. Nah, itu tadi nomor saya ya. Dan dibiasakan teman-teman, ketika nomor yang baru masuk ya, ini langsung dikasih nama dan nama kota. Jangan cuma, hai, gimana kak kabarnya? Assalamualaikum, iya boleh, assalamualaikum boleh gitu kan. Tapi langsung dikasih nama dan nama kota. Jadi saya langsung nge-save. Kalau enggak, ini langsung ketumpuk sama yang lain. Yang ada kalian malah tarik pesan atau apa, kalian nggak jadi ngirim kan gitu kan. Kita bingung balesnya karena udah ketumpuk. Tapi kalau dikasih nama, paling nggak walaupun telat saya masih bisa untuk nge-save. Gitu loh, di pas saya ini free, kala free gitu kan. Itu saya masih bisa nge-save kontak kalian semuanya dan kalian bisa melihat tayangan-tayangan yang terbaru gitu. Saya berdoa terima kasih buat RAW Rian Agus Widodo, channel ini ternyata udah 1 tahun. Saya berdoa semoga penikmat channel Rian Agus Widodo ini panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki melimpah, ya kan? Sukses dalam hal apapun dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo dan Mas Lutfi, kru semua yang bertugas di sini, ada Mas April, ada Mas Heri, ada Mas Dede, ada Mas Harga, ada Mas Najib, ada semua tim yang ada di sini. Ada Mbak Ita, ada Mbak Santi, ada Mbak Indah, ada banyak banget, ada Mbak Pipi. Semua yang bertugas tim saya, terima kasih banget. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa juga. Semuanya pokoknya tanpa kalian, tanpa tim saya, tanpa penikmat channel Rian Agus Widodo, subscriber paling utamanya ini subscriber saya, keluarga saya, kalian ini keluarga saya. Saya ini bukan siapa-siapa, oke? Ceritaku, semangatmu, komenmu, luar biasanya di hatiku. Asik. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada